Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egy Adi Dharma. NIM 18621210088. Di sini saya akan menjelaskan tentang superstruktur. Superstruktur memiliki komponen-komponen sebagai berikut: kolom, balok, plat dinding, tangga. Yang pertama itu adalah kolom. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total seluruh struktur. Jadi ada dua jenis kolom, yaitu kolom utama itu adalah yang dimana kolom utama itu dari lantai 1 dan lantai 2 dan seterusnya itu memiliki grid yang sama. Dan terus dengan kolom praktis itu adalah yang dimana kolom tersebut hanya untuk menopang tembok yang membangun sebuah skat. Faktor yang mempengaruhi beban tekuk pada struktur: panjang kolom. Pada umumnya kapasitas pikul kolom dibanding terbalik dengan kuadrat panjang elemennya. Selain itu, faktor lain yang menentukan besar beban tekuk adalah yang berhubungan dengan karakteristik kekuatan elemen struktur, jenis material, bentuk, dan ukuran penampang. Kekuatan struktur sangat dipengaruhi oleh banyaknya material dan distribusinya. Pada elemen struktur persegi panjang, elemen struktur akan selalu membekuk pada arah seperti yang diilustrasikan pada di bagian. Namun bentuk penopang simetris, misalnya berbujur sangkar dan lingkaran. Kondisi ujung elemen struktur: apabila ujung-ujung kolom bebas berotasi, kolom tersebut mempunyai kemampuan pikul beban lebih kecil dibandingkan dengan kolom sama yang ujung-ujungnya dijepit. Dalam buku struktur beton berulang Istimewaan Dipohusodo 1904 ada 3 jenis kolom beton yang berulang, yaitu kolom menggunakan pengikat sengkal netral. Kolom ini merupakan kolom beton yang ditulangi dengan batang tulangan pokok memanjang yang pada jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat sengkang ke arah lateral. Kolom menggunakan pengikat spiral. Fungsi dari kolom tulangan spiral adalah memberi kemampuan kolom untuk menyerap deformasi cukup besar sebelum runtuh, sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran. C. Struktur kolom komposit merupakan komponen struktur tekan yang diperkuat pada arah memanjang dengan gelagar baja, profil, atau pipa. Seperti di gambar ini adalah A, B, dan C. Balok memiliki fungsi sebagai rangka penguat horizontal bangunan akan beban-beban, yaitu ini adalah gambar balok. Syarat balok PBBI 1971, poin N, poin I, strip 2, halaman 91. Lebar badan balok tidak boleh diambil kurang dari 1 sampai 50 kali bentang bersih. 2. Untuk semua jenis baja tulangan, diameter batang tulangan untuk balok tidak boleh diambil kurang dari 12 mm. Sedapat mungkin harus dihindarkan pemasangan tulang balok dalam lebih dari 2 lapis. 3. Tulangan tarik harus disebar merata di daerah tarik maksimum dari penampang. 4. Balok-balok yang lebih tinggi dari 90 cm pada bidang sampingnya harus dipasang tulangan samping dengan luas minimum 10% dari luas tulangan tarik balok. Dan diameter yang diambil itu adalah 8 mm pada jenis baja lunak dan 6 mm pada jenis baja keras. 5. Pada balok senantiasa harus dipasang sengkang. Jarak sengkang dengan boleh diambil dari 30 cm, sedangkan bagian balok sengkang bekerja sebagai tulang besar atau jarak sengkang tersebut tidak boleh diambil lebih dari 2/3 dari tinggi balok, dan tidak boleh diambil kurang dari 6 mm pada jenis baja lunak dan 5 mm pada jenis baja keras. Plat lantai.
plat lantai yang tidak terletak di atas plat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, jadi merupakan lantai tingkat. Ketebalan plat lantai ditentukan oleh besarnya ledutan yang diizinkan, lebar bentangan atau jarak antara balok-balok pendukung, bahan konstruksi, dan plat lantai. Berdasarkan aksi strukturalnya, plat dibedakan menjadi 4, yaitu plat kaku. Plat kaku pada umumnya sama dengan balok yang dimana memiliki ketegaran lentur dan memiliki beban dengan aksi 2 dimensi. Membran merupakan plat tipis tanpa ketegangan lentur dan memikul beban lateral dengan gaya geser aksial dan gaya geser terpusat. Plat fleksibel. Struktur ini sering dipakai dalam industri ruang angkasa karena perbandingan berat dengan bebannya menguntungkan karena dia adalah gabungan dari plat kaku dan membran. Plat tebal. Plat tebal merupakan plat yang kondisinya dengan dalamnya menyerupai kondisi kontinu 3 dimensi. Bahan untuk plat lantai. Pertama yaitu plat lantai kayu. Ukuran lebar papan umumnya 20-30 cm dengan memiliki ketebalan 2-3 cm dengan jarak 60-80 cm dan dengan ukuran balok berkisar 8x12, 8x14, 10x14. Untuk bentangannya adalah 3-3,5 cm. Plat lantai beton. Dipasang tulangan baja pada kedua arah tulangan silang untuk menahan momen tarik dan lenturan. Untuk mendapat hubungan jepit tulang plat lantai harus dikaitkan kuat dengan tulangan balok penempuh. Perencanaan dan hitungan plat lantai dan beton tulang harus mengikuti persyaratan yang tercantum dalam buku SNI 1 Beton 1991. Plat lantai yumen. Plat lantai yumen dibuat dari potongan kayu apa saja dan kecil-kecil yang kemudian dicampur semayang berkurang 90 cm kali 80 cm. Cara memasangnya yaitu sebelum dipasang yumen, dak yang akan dipasang kayu berkisaran 5x7 dengan panjang yang sudah diatur dengan jarak 40 cm. Kayu tersebut kemudian ditumpangi ring balok dan dicor. Setelah itu benar-benar yumen dipasang berjajar rapat di atas kayu tersebut lalu dibuat kemudian di atas yumen baru diberi berabat beton 1 spesi 2 spesi atau kurang lebih 3 kr. Setelah kering dipasang keramik. Kalau dilihat dari bawah, kayu tersebut tampak seperti utuh. Tangga merupakan suatu komponen struktur yang terdiri dari plat, bordret, dan anak tangga yang berhubungan suatu lantai dengan lantai di atasnya. Jadi ini adalah gambar dari bagian-bagian lantai tangga tersebut. Jenis-jenis tangga menurut strukturnya. Tangga plat. Tangga-tangga faktor pendukung berupa plat, biasanya berupa plat beton bertulang. Yaitu inilah gambarnya. Tangga balok. Tangga dengan struktur pendukung beberapa balok dapat berupa beton bertulang, kayu, atau baja profil. Dan seperti itulah gambarnya. Tangga cantilever. Anak-anak tangga berupa cantilever yang terjepit salah satu ujungnya di dalam dinding atau balok. Persyaratan pembuatan tangga sebagai berikut. Lebar tangga dan bordret memenuhi kebutuhan. Panjang tangga cukup sehingga dapat memberikan trade yang profesional, aman, dan nyaman. Sandaran yang cukup kuat dan aman memenuhi persyaratan struktural. Dinding geser. Dinding geser atau shear wall adalah struktur balok cantilever tipis yang langsing vertikal untuk digunakan menahan gaya lateral. Biasanya dinding geser berbentuk persegi panjang box core suatu tangga elevator untuk sub lainnya. Dan penempatan dinding geser ada 2 macam, yaitu dinding geser sebagai dinding tunggal dan dinding geser
yang disusun membentuk core inti. Jenis-jenis dinding geser. Dinding geser sebagai dinding eksterior, dinding geser sebagai dinding interior, dinding geser simetris, dinding geser asimetris, dinding geser penuh selebar bangunan, dinding geser hanya sebagian dari lebar bangunan. Ini adalah daftar pusaka dari mana kami mendapatkan materi-materi tersebut. Dan sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om.